Ya, teman-teman, diiringi dengan gerimis hujan yang bergemuruh di luar, teman-teman ya. Kita akan menghitung harga wajar untuk emiten Nobu ya. Tapi sebelumnya saya menghitung harga wajar dengan cara sesimpel mungkin dan secepat mungkin. Dan saya tidak memperlihatkan kepada teman-teman laporan keuangan secara utuh, hanya memperlihatkan dari statistik aja, ya. Saya ingin menghitung harga wajar itu secara singkat, padat, nanti teman-teman bisa langsung memutuskan, "Oh ini murah, oh ini mahal, oh ini di harga benernya," gitu kan. Ataupun ini, "Oh ini di harga wajarnya segini," gitu teman-teman ya. Oke, jadi hanya mengandalkan statistik aja. Dan bagi yang baru gabung, saya menggunakan rumus PR rasio dan PBP, di mana rumusnya EPS TTM dikalikan dengan PR rasio rata-rata selama 3 tahun, dan untuk rumus PBP-nya, harga buku dikalikan dengan PBP rata-rata selama 3 tahun, ya. Kenapa 3 tahun? Karena standarnya seperti itu. Biasanya kalau 3 tahun itu satu siklus, teman-teman ya. Bisa naik, turun, naik, atau enggak turun, naik, turun, teman. Jadi gunung, dari lembah ke gunung, ke bawah. Nah, itu teman-teman, itu satu siklus, teman-teman ya. Nah, biasanya itu, saya hitung itu kira-kira 3 tahun itu udah cukup lah teman-teman untuk menghitung harga wajar. Karena selama 3 tahun itu perkembangan dari LK-nya sudah terlihat jelas. Kecuali kalau teman-teman yang harga-harga IPO tuh, kenapa nggak bisa saya hitung, karena dari mulai, listing teman-teman ya, itu belum lengkap secara LK dan kecenderungannya itu masih manipulatif teman-teman ya, makanya, tidak jelas gitu kan, makanya setelah 3 tahun mungkin sudah penuh, disesuaikan dengan istilahnya, kenyataannya seperti apa teman-teman ya. Oke, langsung aja ya, ada Nobu, kita lihat net income-nya, kuartal satunya 110 miliar dari 51 miliar, berarti peningkatannya sangat luar biasa, hampir 100% lebih teman-teman ya. Nah, untuk revenue juga bagus ya, dari 462 miliar ke 619 miliar, artinya cenderung bagus dari revenue atau net income-nya bagus. Sekarang PR ratio-nya 13,30, nah rata-ratanya 29, berarti sekarang lagi posisi murah teman-teman ya. Kalau berdasarkan dihitung pada rata-ratanya, walaupun secara standar kalau ingin murah itu di bawah 10, tapi kalau lihat rata-ratanya 29 berarti sangat murah sekarang gitu kan. PBP-nya 1,38. Nah, rata-ratanya berapa? Di angka 1,41 ya. 1,41 berarti 1,38 murah 0, sekian ya. Terus untuk, harga bukunya berapa? 500, sekarang angka 690. Artinya sudah mulai agak di atas harga bukunya ya. Nah, kalau bank, untuk DR-nya biarin aja teman-teman ya, harus gede kalau bank itu. Sekarang DR-nya berapa? 9 ya? 9,12, bagus teman-teman ya. Untuk cash-nya ada 172 miliar dan equity-nya 3,7 triliun. ROE-nya bagus teman-teman, 10,36 ya. Pas banget ini di standarnya, berarti bagus. Terus untuk revenue juga lumayan naik kan, 33%, gross profit-nya 31%, untuk net income-nya 115%, bagus teman-teman ya. Oke, kita lihat advance-nya berapa untuk TTM-nya, di angka 5189 ya, 51,89 dikalikan dengan rata-rata PR rasionya 2961, 29,61. Hasilnya adalah 1.536. Nah, itu harga wajarnya, teman-teman ya. Kalau sekarang di angka 690 berarti sangat murah, teman-teman ya. Berdasarkan harga wajar PE rasio. Sekarang akan menghitung berdasarkan rumus PBP ya. Ini untuk harga bukunya 572. 500,72 dikali dengan PBB rata-ratanya 1,41 ya, 1,41 sama dengan hasilnya di angka 706. Nah, terserah teman-teman ya, teman-teman mau pilih berdasarkan harga PBB atau harga PR rasio ya. Itu saya kembalikan kepada teman-teman 1536. 1536. Nah, PBB-nya sekarang di harga 706. Jadi walaupun berdasarkan PBB ataupun berdasarkan rumus PR rasio berada di murah atau murah ya. Artinya cenderung harga wajarnya di atas harga yang sekarang ya. Dicatat tanggal 22 bulan 5 tahun 2025. Nah,
Baik teman-teman ya, sudah saya catat. Nah ini kalau kita lihat teman-teman di sini ya. Nah kita nonaktifkan dulu. Nah ini posisinya dari harga tengah ke bawah, artinya posisi murah, betul teman-teman. Nah sedikit lagi menyentuh harga tengahnya ya, di 868 ya, harga tengah itu 868 ya. Oke teman-teman ya. Ini tanda-tanda kenaikan sudah saya bikin ya, di angka 900-an untuk harga target saya di angka sini teman-teman, di angka 900-an ya. Terus untuk MA juga dalam posisi uptrend. Kenapa uptrend? Karena MA10 berada di bawah MA20 dan MA10 pun masih di bawah candlenya ya, dan MA200 sama teman-teman di bawah MA10 sama MA2, artinya posisi uptrend. Dan bandar lokal terus akumulasi, sedangkan forex cenderung bandar forex cenderung akumulasi, tapi bandar lokal cenderung ngejual ya. Ini lagi sideways beberapa hari ini. Mudah-mudahan sih ada ini tanda kenaikan ya di angka 7110 teman-teman. Mudah-mudahan bisa sampai ke arah situ ya. Karena kalau sudah tanda-tanda kenaikan dilewatin, bisa ke angka 900 ini targetnya. Ini kalian si kepala kembar teman-teman. Jadi apakah ke atas ada? Saya hanya menarikan ke angka 900 saja ya, tidak jauh-jauh dari situ. Jadi setelah nanti ini tercapai, saya pikir pengawalan selesai teman-teman ya. Sekarang dalam posisi uptrend teman-teman ya. Baik, kita akan lanjutkan ke emiten berikutnya. TLDN ya, Teladan Prima Agro. Untuk kuartal satunya dari 70 miliar ke 219, sangat luar biasa net income ya teman-teman ya. Bagus. Terus untuk revenue-nya dari 859 miliar ke angka 1,2 triliun. Keren teman-teman ya. Untuk PROS-nya 7,71, rata-ratanya berapa? Di angka 16. Wah, murah teman-teman ya. Harga sekarang itu di angka 7 ya. Sedangkan rata-ratanya 16. Wah, ini sangat murah teman-teman, murah banget ya. Terus untuk harga buku, PBP-nya di 2,23, rata-ratanya berapa? Di angka 2,85 ya. Masih posisi murah lah teman-teman, di bawah harga, rata-rata di atas ya, rata-ratanya di atas, ini harga yang sekarang itu di bawah. Terus untuk harga bukunya 259, sekarang di angka 580, betul berarti di atas harga bukunya. Untuk ROE-nya 28%, keren. ROE-nya keren teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk ROE-nya keren, DER-nya 0,27, masih di bawah standarnya, artinya masih keren benar teman-teman ya. Cash-nya 822 miliar, dan untuk equity-nya 3,3 triliun, dan hutangnya cuma 906, tidak sampai 1 miliar, berarti tidak sampai 900, tidak sampai 1 triliun, berarti cenderung bagus teman-teman ya. EPS-nya berapa sekarang? Di angka 75 ya. Kita langsung aja teman-teman ya. 7525 ya, 7525 dikalikan dengan PR rasio rata-ratanya di angka 16,01. Nah, 1.200 teman-teman, kalau sekarang di angka 580, berarti sangat murah ya. Kita hitung berdasarkan rumus PBP, kita butuh harga buku 25981. 259.81 dikalikan dengan PBB rata-ratanya 2,85 teman-teman ya. 2,85. Nah, teman-teman di sini nih 2,85. Nah, 2,85 ya. Oke, teman-teman, harga wajar 740. Kalau sekarang di angka 580, berarti masih murah, teman-teman ya. Nah, kita catat dulu di sini teman-teman ya. Kita catat dulu nih. Harga wajar, sebenarnya harga wajar ini quarter per PBP ya. Quarter 1 di angka 1204, 1.200-an ya. 1.204, PBP di angka 740. Ini dicatat tanggal 22/05/25 ya. Oke, sudah tercatat dengan baik di sini teman-teman. Nah, posisi sekarang teman-teman santai aja dulu ya, kalau mau ngambil santai aja dulu. Kenapa? Teman-teman nanti lihat aja MA10-nya di bawah candle. Ini kan masih di atas candle nih ya. Kalau mau ngambil tunggu aja sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, posisi sekarang masih downtrend. Tapi ingat, perhatikan bandar foreign terus akumulasi, teman-teman, terus akumulasi. Dan bandar lokal pun demikian. Artinya kalau teman-teman mau ngambil, untuk konfirmasi lebih baik tunggu aja sampai MA10-nya di bawah kanal menuju ke atas.
Di sini saya tidak punya tanda-tanda penurunan kecuali di angka 450 di bawah harga wajarnya banget, di bawah harga sekarang. Tentunya kalau dibawa ke 450 ya cenderung masih murah banget teman-teman ya. Kalau teman perhatikan di sini, ini cenderung masih di bawah harga tengah. Nah ini sudah mulai ada siklus teman-teman ya. Nah, kemarin kan siklus di sini nih sudah bikin kenaikan lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa teman-teman ya. Minimal melewat 600 lah minimal teman-teman ya. 600 nih ke harga tengahnya. Posisi sekarang itu di bawah harga tengah berarti murah teman-teman ya. Dan berdasarkan harga wajar pun dalam posisi murah. Jadi teman-teman kalau sudah punya harga wajar, oh enak, oh ini masih atas, masih bisa. Nah, kalau teman-teman mau ngambil nanti aja gitu ya, tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju. Kalau yang masih di bawah masih posisi uptrend. Kenapa uptrend? MA200 nya masih menuju ke atas. Walaupun sudah kepotong teman, mungkin kalau yang technical analisis sudah jualan kemarin ya, ataupun yang suka pemburu dividen hunter teman-teman ya. Jadi sebelum dividen dia akan dijual, udah dijual di tanggal 5 ya. Jadi pas pembagian dividennya dia mah sudah keluar teman-teman ya. Terus untuk teman-teman TA ya harusnya sudah tahu akan dividen trap, pasti dia jualan teman-teman ya. Oke, untuk dari saya dari mana targetnya? Ke sini ke angka 665 itu target saya. Terus sampai ke 725 teman-teman, itu target saya ya. 725 berarti di bawah harga wajar PBB dan di bawah harga wajar PR rasio. Itu target saya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya untuk TLDR. Kalau saya cenderung teman-teman ya, yang penting saya sudah tahu di mana penurunannya dan di mana kenaikannya. Persoalan dia besok naik atau turun saya tidak mempersoalkan. Yang penting saya sudah tahu tujuannya. Ketika saya turun teman-teman ya, contohnya ke level berapa, nah saya itu pasti average-nya itu nanti setelah menunggu sekitar 20 persenan. Cara ngambilnya itu sama teman-teman, MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Kalau belum mencapai itu saya tidak akan pernah ngambil. Kenapa? Karena harus menjadi peraturan kita sendiri teman-teman. Itu yang diharapkan. Jadi setiap planning itu setiap kita ngambil keputusan atau kita membeli saham teman-teman, teman-teman harus bisa menentukan di mana area take profit, di mana area average, dan di mana teman-teman akan melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Contohnya tiba-tiba terjadi sesuatu hal, waduh, udah motong MA20 nih. Udahlah, saya jual-jual aja gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bisa melakukan hal itu, tapi kalau teman-teman mau ke targetnya ya udah, mau turun lagi kita tambah muatan, kalau mau naik lagi ya udah. Yang penting kita sudah tahu di mana target penurunan dan di mana target kenaikannya. Nah, itu kan menjadi peraturan teman-teman sendiri nanti ke depannya ya. Oke, teman-teman, untuk TLDN seperti itu. Kita lanjut untuk emiten berikutnya. Ada MREI, teman-teman ya. Ini untuk net income-nya dari 35 miliar ke angka 51 miliar ada peningkatan bagus, teman-teman ya. Untuk net revenue-nya dari 493 miliar ke angka 542 miliar ada peningkatan juga, keren. Nah, PRS kan lagi murah 5.31, teman-teman. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 77. Wah, ini keren, teman-teman. Nah, ini kan cenderung dia itu suka menyentuh harga tengah. Kemarin tidak berhasil kan, teman-teman, di harga tengah nih, ya. Cenderung tidak berhasil di harga tengah. Jadi, teman-teman, kalau mau ngambil keputusan, wah ini lagi murah nih. Tentukan dulu teman-teman targetnya di mana. Ini posisinya lagi murah banget. Lagi murah banget. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini lagi turun banget. Jadi, teman-teman, kalau mau ngambil, tunggu aja dulu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, kita akan hitung nih berapa sih harga wajarnya untuk si MRE ini ya. Karena posisi di sini lagi pembuangan nih, pembuangan daripada bandar lokal dan foreign. Jadi cenderung ini dibuang sama bandar lokal dan foreign. Ini milik bandar, teman-teman. Karena PR ratio-nya sekitar 77. Ingat, hukum bandar apa? Pingin punya barang di harga bawah. Ini adalah harga termurah selama 10 tahun. Baik, kita PRS-nya 5.31, di sini 77 kan, wah murah banget teman-teman ya. Ingat ini bid turnover tipis ya, tipis ya, enggak? Bid turnovernya tipis nggak nih? Sedang teman-teman, segini mah sedang lah. Terus untuk PBP-nya berapa? PBP-nya 0,24. Nah rata-ratanya berapa kita cek? Di angka 0,85 berarti betul di bawah harga, di bawah 1. Dia selama 3 tahun ini tidak dijual di angka 1 tapi di bawah angka 1 ya. Nah, sekarang lagi murah teman-teman kan dijual di angka 1 kan 0,24 sama 0,85-an ya, 85 ya. Ya, 85. Nah, untuk harga bukunya berapa? Di angka 2.900. Kalau sekarang di angka 685. Artinya murah, teman-teman ya.
Terus untuk DER-nya, nah ini DER-nya hati-hati, DER-nya bagus teman-teman ya, 0,17. Jadi nggak terlalu terlalu banyak hutang ya. Oh, ini mah keuangan teman. Kalau keuangan ya harusnya lebih besar dong DER-nya, gitu kan. Ini cuma cuma 0,17 ya, berarti ya sedikit amat teman-teman ya. Harusnya kalau keuangan berhubungan asuransi ya berhubungan dengan keuangan. Equity 1,5 triliun, kasnya 11 miliar. ROE-nya 4,44 kurang baik teman-teman ya, minimal 10 ya, minimal itu 10. Untuk revenue-nya juga bagus 10% ya. Net income-nya naik 45% bagus teman. Dia bagian dividen tahun kemarin ya. Oke, sekarang EPS-nya berapa? EPS-nya itu 12893 ya. 128.93 ya. Benar, segitu teman-teman. 12893, 12893. Nah, betul, dikalikan dengan PR ratio-nya 7734. 77,34. Di angka 9.971, teman-teman. Wah, keren banget ya. Harga wajarnya keren banget kan, ini milik bandar, teman. Kalau di atas apa namanya? Kalau di atas 50 suka milik bandar. Terus untuk harga bukunya, berdasarkan harga buku, berdasarkan PBP, ini harga bukunya itu di angka 290299. 2902.99 dikalikan dengan PBP rata-ratanya itu di angka 0,85 ya. 0,85. Berapa harganya? Di angka 2467. Jadi berdasarkan rumus apapun teman-teman dalam posisi murah teman-teman ya. Kita cek, oh kalau ini kan 9.000 luar biasa teman-teman. 9971. Dapur pik milik bandar, 9971 milik bandar teman-teman ini mah ya. Di angka 2467, 2467 ya. 2467 dicatat tanggal 22.05.25. Nah, kita ngobrol sebentar teman-teman ya. Sekarang dalam posisi kalau teman-teman istilahnya yang suka LK mah ya, murah nih, tinggal beli aja gitu kan teman-teman. Tapi kalau secara TA ini masih posisi downtrend. Jadi masih ada peluang untuk penurunan ke level 645. Kenapa? Karena posisi MA10 berada di atas candle, artinya posisi downtrend ya. Nah, ini pun ada tanda penurunan, di situ ada si ekor merah, teman-teman, sama gap kecil. Nah, mudah-mudahan bisa nembus itu. Dan sekarang dari pembuangan nih dari seorang bandar lokal sama bandar forennya. Kenapa dibuang? Karena ada yang nerima, udah cukup itu aja teman. Kalau tidak ada yang nerima, tidak mungkin dia bisa ngebuang. Oke teman-teman, untuk si MRA ini sudah selesai untuk harga wajarnya. Mari kita hitung emiten yang lainnya. Nah teman-teman, untuk ERAL ya, ERAL itu sebenarnya baru kemarin sore teman-teman ya. Baru kemarin sore ini emiten yang didowntrendkan. Jadi kalau yang emiten kemarin sore itu sebenarnya masih milik bandar teman-teman ya. Ingat ya, emiten kemarin sore itu masih milik bandar. Artinya selama 3 tahun ke depan itu masih milik bandar. Makanya suka ngitung itu maksimal itu 3 tahun teman-teman ya. Karena ini posisinya masih milik bandar. Maka nanti akan saya bilangnya ini adalah emiten sementara ya, emiten sementara. Harga wajar sementara. Nah, saya tulis dulu sini nih ya, harga wajar sementara di sini nih. Ya biar saya pun harga wajar sementara ya, karena belum mencakup umur teman-teman ya. Belum mencapai umurnya selama 3 tahun ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ERAL berapa sekarang untuk net income-nya? Dari 41 ke 42 ada peningkatan. Terus dari bagus juga teman-teman. Kuartal satunya nih, revenue-nya bagus. Dari 1,0 triliun ke 1,3 triliun. Keren teman-teman, bagus ya. Sekarang PRS-nya 7,47, rata-ratanya di angka 6. Nah, kalau berdasarkan PR ratio sekarang dalam posisi mahal ya. Jadi biasanya dijual di 6, nah, sekarang itu di angka 7. Tapi tenang, ini ada masih milik bandar. Kita cek nanti ke depan, ada saya punya di sini nih, saya ingin lihat di sini ketika awal. Terus untuk harga bukunya 0,91, rata-ratanya berapa? 1,07 ya. Nah, berarti murah teman, berdasarkan PBB murah. Terus untuk der kan nggak ada kan dernya kan. Tuh kan. Saya bilang teman-teman ya, kalau belum apa namanya belum stabil 3 tahun ini sepertinya kadang-kadang pada hilang-hilang teman-teman ya. Nah, ini untuk ROE-nya keren ya, 12,23, artinya di atas 10. Oke teman-teman, berapa sekarang EPS-nya? Di angka 3907.
39,07 dikalikan dengan PR rasio rata-ratanya 6,85 ya. 6,85. Ya kalau 3 tahun itu 267 teman-teman, hasilnya 267 dan sekarang di 292 berarti sudah kemahalan ya berdasarkan rumus BBB. Maaf, berdasarkan rumus PR rasio. Nah, kita akan berdasarkan rumus BBB karena berdasarkan BBB itu masih murah. Kita cek untuk harga bukunya 31938. 319.3 titiknya mana? 38 ya dikalikan 31938 dikalikan dengan BBB rata-ratanya di angka 1,07 ya. 1,07 teman-teman ya. Hasilnya adalah 341. Nah, sedangkan harga sekarang di angka 292 berarti betul ya. Murah, tapi ini harga wajar sementara ingat teman-teman ya. Nah, karena ini masih milik benar. 3 tahun itu milik benar teman-teman. 267 ya. 267 ini 3 berapa? 341 ya. 341 sorry. Dicatat tanggal 22.05.25 ya. Oke, sudah saya catat di sini teman-teman ya. Nih, teman-teman ini posisi uptrend ya, bagus. Ini tanda kenaikan juga sudah dibikin sama dia nih. Ini tanda kenaikan nih. Nih saya punya yang saya ingin ngecek awalnya teman-teman nih. Ini awal sepertinya emiten yang dilongsorkan ya. Ini adalah emiten yang dilongsorkan. Kita cek deh, betul nggak yang dilongsorkan? Ya, betul teman-teman. Ini emiten yang dilongsorkan. Kalau emiten yang dilongsorkan itu punya target utama teman di sini nih. Ya, saya suka bilang kepada teman-teman nih. Nah, ini target utama pasti nih. Istilahnya jadi ini emiten yang kita kasih catatan di sini. Emiten yang dilongsorkan. Emiten yang dilongsorkan belum kembali ke harga IPO-nya apa listingnya ya, listingnya. Nah, kita kasih catatan teman-teman ya. Jadi setiap emiten itu kita tahu ini emiten berarti bisa ke atas lagi gitu kan. Tinggal sedikit lagi lah teman, tinggal setengah perjuangan lagi lah. Oke teman-teman, ini masih milik bandar, jadi dia juga masih punya PR di target utamanya. Saya pikir sih bisa ke arah situ. Kenapa? Karena ini emiten yang dilongsorkan. Saya ini lagi meneliti emiten-emiten yang dilongsorkan teman-teman. Mungkin ini sudah setelah sekitar 2 tahunan belum kembali ke harga awal kan. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa lah teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan silahkan ditambahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman yang lain. Apabila cocok silahkan ambil. Dan apabila tidak cocok kita berobat jalan aja teman-teman. Kita bareng-bareng berobat jalan. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.